apapun yang lo impikan, apapun yang lo mau raih dalam hidup lo, gak akan bisa kalau lo tidak mengerti yang namanya disiplin. Halo bos, selamat datang di channel gue. Gue Ricky Conrad. Kalau lo yang pertama kali baru datang ke channel ini, gue mengajarkan cara hidup baru, cara hidup yang selalu semangat, bodo amat dan gak peduli sama apapun. Dengan moto, hidup gue, cara gue, mimpi gue. Dalam video ini gue akan menjelaskan apa itu namanya disiplin. Bukan saja teori-teori, tetapi gue ingin lo semua setelah nonton video ini dapat memotivasi dan mengaplikasikan diri lu dengan penuh disiplin. Karena gue yakin kalau lu mampu melawan diri lu sendiri untuk terus disiplin, merencanakan segala sesuatunya dan mengerjakannya, maka sukses itu akan menjadi lebih mudah untuk dicapai. So dengarkan terus video gue ini supaya lu mengerti dan mampu menciptakan diri lu yang baru menjadi lebih disiplin. Sebelumnya gue mau pick dulu ada comment of the week. Jadi mulai sekarang gue akan pick 2 comment of the week yang gue terima selama 1 minggu ini. Pertama dari YouTube, ini komennya. Dan kedua di Instagram gue, ini komennya. Kalau lo mau masuk di sini, komen terus. Gue seneng menerima komen lo. Gue mau tahu apa sih sebenarnya yang lo pengen tahu dan gue pasti jawab. Komen terus di YouTube gue dan Instagram gue. Gue juga mau ngasih tahu bahwa gue ada program namanya Hidup Gue, Cara Gue, Mimpi Gue. Program ini bukan cuma teori-teori. Program ini adalah suatu program di mana gue ingin mengajarkan, gue ingin mentoring lu semua supaya lu dapat mengerti apa itu yang dimaksud dengan hidup gue, cara gue, mimpi gue. Berdasarkan pengalaman hidup yang sudah gue jalani selama ini, maka dalam program ini gue akan aplikasikan, gue akan mengajarkan semua langkah-langkah nyata supaya bisa lo aplikasikan dalam hidup lo sehari-hari. Dalam program Hidup Gue, Cara Gue, Mimpi Gue ini, lo akan join WA group gue. Karena ini program perdana gue kasih lifetime before 31 Januari. Kalau lu join sebelum 31 Januari 2020. Kalau lu merasa lemes-lemes dan lu gak mau berubah, jangan join. Tapi kalau lu punya tekad kuat dan lu mau berubah, dan lu menjadi seseorang yang baru, dan lu mau menjadikan hidup gue, cara gue, mimpi gue sebagai slogan dan moto hidup lo, join sekarang bos. Lifetime WA Group. Oke, kita masuk dalam isinya. Ada 4 langkah bos, bagaimana menciptakan disiplin diri lu. Kosongin otak lu, matiin handphone lu sekarang, ambil kertas, tonton sampai habis. 1. Fokus pada diri lu sendiri. Apa bakat lu? Apa mimpi lu? Apa yang lu pengen terjadi dalam hidup lu? Fokus ke sana bos. Itu adalah hal-hal yang ada di badan lo, yang sudah ada di diri lo. Lo harus fokus ke situ, bukan yang lain. Gua suka bilang gini, fokus itu memberikan lo power, fokus itu memberikan lo semangat. Kalau lo fokus kepada diri lo sendiri, itulah hal yang bisa lo kontrol. Jangan lo fokus ke masa lalu lu bagaimana, oh lu gak tajir, lu kuliah gak beres. Itu hal yang udah gak bisa lu kontrol. Emang lu bisa ngapain? Lu bisa rubah itu? Lu masuk lagi ke nyokap lu, terus lu lahir baru gitu kan? Gak bisa bos. Terus kalau misalnya lu ada lagi yang ngomong, oh ekonomi negara lagi jelek, lagi krisis moneter, bullshit bos. Itu lu gak bisa kontrol. Ngapain? Semakin lu pikirin itu, lu gak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu bos. Lu gak bisa tiba-tiba sekarang jadi kaya. Udah, gak bisa. Jadi kalau lu mikir itu, power lu apa? Fokus sama dengan power. Kalau lu mikirin itu, semangat lu jadi turun. Tapi kalau lu fokus ke diri lu sendiri, bakat lu apa sih? Mimpi lu apa sih? Itu bener-bener lu yang putuskan dan lu fokus ke sana. So kenalin diri lu sendiri bos. Apa bakat lu? Apa mimpi lu? Apa mau lu dalam hidup ini? Bakat itu apa? Bakat itu adalah sesuatu hal yang lu kerjakan bagus, the best, dengan effort yang gak terlalu banyak. Contohnya begini, lu sering lihat kan ada temen lu, dia nyanyi, ngomong aja udah merdu bos, ya kan? Dia ngomong gini aja udah merdu. Nah dia memang bakatnya nyanyi. Mau bagaimanapun itu dia mau sambil baru bangun tidur dia nyanyi, dia pasti bagus bos. Itulah yang gue namakan dengan bakat. Sekarang bakat lu apa? Kalau bakat lu ada orang yang bisa menulis, ada orang yang bisa membantu orang menasehati,
ada orang yang jago public speaking, ada orang yang jago belajar kedokteran, ada orang yang suka engineering, dan macam-macam bakatnya. Semua bakat itu pasti memberikan impact kepada orang lain. Jadi pasti bermanfaat. Punya manfaat nggak bakat lo? Misalnya fokus lo juga, gue suka denger, gue suka main game, gue kayaknya jago bang di antara teman-teman gue main game jago. Ya fokus di situ, nggak apa-apa bos. Jadi gamer itu banyak duitnya nggak? Banyak. Kalau lo fokus kembangkan itu. Jadi penyanyi banyak nggak? Banyak. Apapun, semua fokus itu pasti memberikan impact dan pasti ada profesinya dan pasti sukses. Kalau lo fokus dan lo kembangkan. Jangan lo pertama bilang fokus, oke, gue gamer. Baru 2 bulan lo gagal, lo langsung fokus lo berubah ke hal lain. Oh iya ya, udah banyak competitionnya. Gamer banyak, segala macem. Wah, gue gak mungkin lah bisa melawan mereka semua. Ini apa? Ini ngaco. Gue selalu bilang fokus pada diri lo sendiri. Fokus ke hal yang bisa lo kontrol dan kenali itu. Bagaimana cara kembangkannya? Ada ribuan teknik yang bisa lo pelajarin. Mau itu lo lihat dari temen lo yang udah pernah sukses. Mungkin lo ada contoh temen lo. Atau lo mau cari di internet bagaimana idola lo yang di profesi lo. Misalnya lo mau jadi chef, banyak kan tuh chef contoh. Lo mau jadi gamer pro, banyak kan tuh gamer pro. Lo mau jadi penyanyi mana yang lo contoh. Lo lihat awalnya gimana. Gak usah pusing. Biasanya orang, dia kenali dirinya, habis itu dia gak yakin, bos ini sukses gak? Kalau lu tidak pede, tidak usah gak pede, tidak usah ragu. Ini bakat lo dan fokuslah ke sana, kenali diri lo. Sehingga lu tidak capek menjalankannya. Kenapa gua taruh ini nomor 1? Bagaimana sih lu suka nyanyi, lalu fokus ke nyanyi, lu gak akan ngerasa berat beban lu untuk bertumbuh di nyanyi itu. Kalau gue bilang lu 20 jam sehari lu untuk berlatih nyanyi, karena memang bakat lu penyanyi, lu gak akan ngerasa berat. Bayangkan bos, kalau bakat lu penyanyi, lu disuruh jadi dokter, mati kan lu? Di dalam program hidup gue, cara gue, mimpi gue akan menerangkan fokus ini secara detail. Karena buat gue, fokus ini adalah hal yang paling penting. Di situ lo, kalau lo ikut grup di situ, nanti gue akan tawarkan bagaimana hari ke hari lo untuk meningkatkan fokus lo. Sehingga kalau fokus, seperti gue bilang, fokus sama dengan power. Kalau lo punya power dan semangat terus menerus, gue jamin lo pasti bisa menjalani hidup yang sukses. So, ikuti program gue bos. 2. Lo rubah gue akan menjadi gue harus. Gue sering dengar gini, bang, oke, gue akan menjadi pengusaha yang hebat bang, ya kan? Habis nonton video motivasi gue, selesai nonton ini, oke, gue akan menjadi penyanyi yang bagus, oke, gue akan menjadi pengusaha, oke, gue someday gue akan keluar dari kantor gue, oke, gue akan bikin channel gue akan mulai masak, gue akan. Dan pada akhirnya gue udah pengalaman bos. Pada akhirnya temen gue di lingkungan gue juga banyak segerobak kayak gitu. Pada akhirnya bos, 5 tahun kemudian tidak ada satupun yang melakukan hal itu. So hari ini, abis nonton video ini, lu rubah. Gue akan menjadi gue harus. Bedanya di mana? Kalau gue akan gak ada time limit. Kapan? Tahun depan, besok, minggu depan, dan itu akan besok, dan besok. Kalau gue harus, lu tentukan waktunya sekarang, minggu depan, tanggal segini, detail, harus selesai. Begitu pula lu kalau misalnya bangun usaha lu ngomong, gua harus kembangin usaha gua menjadi lebih baik lagi. Kapan? Tanggal berapa? Berani nggak lo setting tanggalnya? Deadline-nya kapan? Karena kalau lu nggak ada deadline, kalau lu nggak berani menciptakan itu, sampai bongkok, sampai pecah dunia ini, lu nggak akan mengerjakan itu. So mulai sekarang, tuliskan apa yang lu bilang gue akan, ganti gue harus. Komen di bawah ini. Kalau lu memang berani mengatakan gue harus, komen di bawah ini, ketik gue harus. 3, naikin standar lu. Ini susah bos, naikin standar. Tapi penting lu harus lu lakukan. Susah awalnya aja kok. Selanjutnya akan terbiasa. Misalnya lu sekarang lu punya bakat nyanyi. Ini kan bakat lu levelnya segini nih skillnya. Ya lu harus berani menaikkan standarnya. Misalnya lu punya usaha yang scale-nya lokal, lu harus tingkatin standarnya. Lu harus scale up istilahnya. Contohnya, lu masih tingkat lokal,
ya lu mulai mencari pasar-pasar baru, lu mulai beralih ke online. Wah bang, gue nggak ngerti online. Belajar. Itu yang gue maksud segala teknik penjualan online. Segala teknik-teknik untuk menaikkan standar dari bakat lu, untuk scale up bakat lu, untuk mengembangkan skill lu, itu ada semuanya bos. Selama lu punya tekad untuk menaikkan standar lu. Salah satu hal yang penting untuk meningkatkan standar lu adalah lu memiliki role model. Adalah lu memiliki idola lu. Let's say profesi lu adalah lu mau apa? Lu mau jadi YouTuber. Siapa sih YouTuber idola lu? Lu mau jadi penyanyi. Siapa sih penyanyi idola lu? Lu mau jadi fotografer, lu mau jadi dokter, lu mau jadi pembicara, lu mau jadi punya toko apapun, siapa idola lu? Dan yang paling penting juga, salah satu yang penting juga, siapa mentor lu? Cari mentor lu yang mau lu tiru jalannya, lu buka. Lu lihat bagaimana perjalanan hidup dia dari dulu memulai usahanya sampai sekarang dia dikenal sebagai bisa menjadi idola lu. Itu contoh gampang. So itu yang gue bilang tadi, balik lagi ke nomor 1, fokus. Kalau lu fokus untuk mengembangkan diri lu, mengikuti siapa role model lu, maka gak ada lagi hal lain yang tidak mungkin kan? Tidak ada bos, karena tekniknya semua sudah diberikan. Pertanyaannya, lu mau gak menaikkan standar lu? Menaikkan standar ini tidak bisa langsung lompat dari kelas 1 menjadi kelas 6. Tidak bisa bos. Kadang-kadang kita mau di tengah-tengah kita sedang berdisiplin untuk meningkatkan skill kita. Kita kadang-kadang merasa begini, ini kompetitor gue kok banyak ya. Kiri kanan banyak kompetitor, apakah benar? Sehingga itu meragukan langkah lo untuk terus maju meningkatkan standar lo. Untuk terus maju berdisiplin. Kadang-kadang kendor lo, tengah jalan lo nggak gas terus, tapi lo malah kendor. Gue kasih ilustrasi begini. Gue selalu percaya bahwa sukses itu adalah sebuah lari maraton. Tidak ada yang instan bos. Lo boleh dengar semua motivasi, lo terima sponsor-sponsor di Facebook, di Instagram, atau dimanapun mengatakan bahwa lo bisa kaya instan, lo bisa kaya dengan bekerja sambil tidur, lo bisa menciptakan passive income. Di sini nggak ada. Gue nggak percaya hal-hal kayak begitu. Dan itu hanya membuat otak lo, mental lo menjadi rusak. Karena sukses itu tidak ada yang instan. Sukses itu adalah sebuah lari maraton. Let's say kita bilang ini adalah lari 100 km bos. So, kalau lu baru lari 100 meter dan lu lihat kiri kanan, fokus lu akan terdistract. Fokus lu akan berubah menjadi melihat kompetitor lu. Dan lu tahu apa yang lu dapati? Kalau lu baru lari 100 meter, kompetitor lu banyak bos. Karena apa? Karena lari 100 meter itu gampang. Semua orang juga bisa lari 100 meter. Semua orang bisa memulai mimpinya, menjalankan mimpinya di 2 bulan pertama. Tapi coba lu pikirkan seperti yang gue bilang. Lu fokuslah untuk berlari 10 km. Bagaimana lu tutup selalu kuat sampai di kilometer ke-10. Bagaimana lu terus memotivasi diri lu. Bagaimana lu terus melakukan hal-hal yang sebentar akan gue bereskan ini mengenai disiplin. Bagaimana lu selalu disiplin sampai ke 10 km. Jangan lihat kiri kanan. Fokuslah lu mencapai 10 km itu. Di kilometer ke-10 lu tengok, lu intip kiri kanan lu. Sedikit orang yang kuat bos. So kompetisinya akan gugur sendirinya kalau lo mencapai di kilometer ke-10. Disiplin. Dengan disiplin kuat, dengan semangat kuat, kalau lo terus latih ini, lo akan sampai di kilometer 10 dan lo akan menemukan kompetitor lo pada mati. Hal kedua yang penting dalam menaikkan standar adalah bagaimana keadaan lingkungan lo. Banyak yang bilang sama gua, "Bang, lingkungan gua, orang tua gue, saudara gua, sepupu gua, semuanya toksik bang. Semuanya gak memotivasi lu." Oke, itu tadi yang gue bilang bahwa tidak bisa lu kontrol. Tidak bisa lu langsung mengubah mereka. Ngapain? Habisin waktu lu untuk merubah mereka. Tetapi lingkungan ini penting. Bayangkan, kalau lu gua tuntut untuk menaikkan standar, tetapi lu berada di lingkungan yang standarnya menurut lu di bawah lu, maka lu gak akan punya keinginan untuk meningkatkan standar dari diri lu sendiri, standar dari skill lu. So pilihlah lingkungan yang bagus. Walaupun lu tinggal di daerah-daerah sana, di kabupaten, di kecamatan, dimanapun lu tinggal, sekarang ini sudah zaman online. Lu buka Facebook, lu buka Instagram, ada banyak di situ orang-orang yang menciptakan komunitas-komunitas di masing-masing profesinya. Ada komunitas kuliner, ada komunitas pengusaha muda, ada komunitas YouTuber, ada komunitas pelukis, penulis, dan segala macam komunitas di Facebook dan di Instagram ada semua.
Bahkan kalau lu punya mentor, lu punya coach yang lu suka, YouTuber, lu ikutin dia pasti punya komunitas-komunitas. So ikutin masuk di situ sehingga lu berkumpul bersama orang-orang yang memang mengidamkan untuk menaikkan standar terus. Lu berkumpul dengan orang-orang yang satu semangat sama lu. Hal ini sangat mungkin lu lakukan walaupun lu tinggal di mana saja. Ingat, masuklah ke dalam lingkungan itu akan memudahkan motivasi lu. Setiap pagi lu baca grup itu, lu akan termotivasi. Setiap pagi lu lihat Instagram, lu masuk dalam komunitas tertentu yang sesuai dengan mimpi lu, yang sesuai dengan profesi lu akan terupdate informasi-informasi baru untuk meningkatkan skill lu ini. Gua ada buka program hidup gue, cara gue, mimpi gue. Di situ gue akan bikin komunitas di dalam grup WhatsApp gue. Join itu sekarang sebelum tanggal 31 Januari 2020, maka lo akan ikut komunitas gue lifetime. Join sekarang. 4. Ciptakan rutinitas baru lo. Ini gue taruh di posisi 4 karena inilah sesungguhnya action nyata lo. Kalau kita urutin dari nomor 1 sampai 3, lo udah tahu siapa diri lo. Lo udah tahu bakat lo udah tahu mimpi lo, udah set up mimpi lo. Yang kedua, lu sudah berani mengatakan, oke, gue harus, bukan gue akan lagi. Yang ketiga, lu sudah mau punya tekad untuk meningkatkan senantiasa standar lu. Lu mau naikin standar lu, skill lu mau tambah skill lu dari bakat lu yang tadinya level segini, meningkat. Nah, yang keempat ini adalah rutinitas. Ini adalah menciptakan kerja nyata, menciptakan langkah nyata. Tulis, bos, ambil kertas, tulis apa rutinitas lu. Gua kok yakin ya, lu tahu banget ada rutinitas lo yang jelek. Gampang kok, lu pasti tahu. Once lu sadari nomor 1, 2, 3, lu tahu, oke, gue harus begini, gue harus menciptakan ini. Oke, bangun pagi, gue harus semangat, gue harus lakukan meditasi sedikit, atau gue harus berolahraga, minum air putih lebih banyak, dan lain sebagainya. Hal itu lu ciptakan sesuai dengan gaya hidup lu. Dan lu lakukan, lu ciptakan, lu rencanakan, dan lu terapkan sehari-hari. Mengubah rutinitas tidak gampang. Lu harus akui bahwa ini harus ada dalam diri lu, kemauan yang kuat. Lu tahu persis di mana rutinitas yang jelek, ubah itu dari sekarang, bos. Mengubah rutinitas selalu merusak kenyamanan lu. Let's say di waktu luang daripada lu main game atau daripada lu terjebak ngeliat-liat kepoin sosial media, lebih bagus lu belajar, lu buka YouTube channel siapa, role model lu. Atau pulang kantor lu langsung pulang istirahat sebentar supaya lu malam dapat belajar menambah skill lu. Itu juga sebuah rutinitas baru. Ini akan merusak kenyamanan lu. Tetapi bos, gue pastikan kalau lu tidak merubah rutinitas lu dari sekarang, maka ini akan merusak hidup lu selamanya. Kalau lu mampu merubah dan menciptakan rutinitas lu yang baru, selama 2 minggu ke depan lu akan berat. Tapi setelah itu lu akan terbiasa menjalankan rutinitas layaknya seorang bos, layaknya seorang king. Lu akan jago, lu akan menjadi orang sesuai apa yang lu inginkan. Ciptakan rutinitas ini dan terapkan, bos. Udah nonton bos 4 tadi? Waktu berjalan cepat. Lu gak sadar, bos. Lu sekarang umur berapa? 25, 26. Lu tunda ini umur 32, lu gak jadi apa-apa. Decide, putuskan sekarang lo mau berubah. 4 hal tadi terapkan, tulis, terapkan, tonton bolak-balik. Waktu berjalan cepat. Kalau lo nggak tentukan untuk merubah, start from now, start dari setelah nonton video ini, maka lo mungkin tidak akan pernah berubah dalam hidup lo. Gue harap, bos, tekad gue di tahun 2020, gue pengen bikin semua orang yang subscribe, semua orang yang nonton video gue, dia lebih banyak action daripada cuma jadi dreamer, pemimpi, dan mau instan. Dia jadi otaknya jadi rusak menurut gue. Setelah nonton ini, berubah. Gue kasih satu quote. Disiplin bukan tujuan hidup lo. Disiplin adalah daily practice. Thank you, bos. Gue ada launching produk beta version. Gue pengen jadikan moto hidup gue, cara gue, mimpi gue ini menjadi moto yang merasuki hidup lo, yang masuk ke dalam otak lo. Ikuti program ini. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Dan jadilah manusia yang baru. Ingat, bos, lu jago, lu king. Thank you.